Mungkin yang hadir ada 1, 2, 3, 4 orang ya, nggak apa-apa, baik. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah tampil untuk software prinsipnya? Sudah. Baik. Wow. Baik, kalau sudah, untuk pertemuan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sapulisan. Saya masih yang kemarin ya. Oke, untuk praktikum kali ini kita akan membuat push button. Ya, karena dari tugas kemarin kita hanya membuat rangkaian seperti ini ya dengan tombol manual. Nah, rangkaian seperti ini apakah sudah sama dengan punya saya atau ada yang masih belum sama? Ya, nanti tinggal dieksplor lagi ya apa yang salahnya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana sih cara untuk membuat push button ataupun untuk mengontrol sebuah rangkaian yang ada pada lembar kerja ini. Nah, jadi kita akan menambahkan sebuah push button ya. Berarti itu elektrikal, nah, sifatnya elektrikal. Untuk mekanikalnya untuk di sirkuit, dan untuk elektrikalnya di push button. Nah, seperti itu. Mungkin yang harus disiapkan untuk membuat push button ini kita harus merubah dulu ya, merubah dulu katup 2/2 ini. Nah, ini adalah kan kalau misalkan dalam mekanik ya kita menggunakan on off-nya itu langsung klik pada simbol ini ya. Nah, untuk sekarang beda. Kita akan membuat sebuah push button ya untuk mengontrolnya. Jadi kita tidak langsung eee, pencet dari si push button ini dari katup ini. Nah, yang pertama kita harus merubah dulu ya katup ini, settingan dari katup ini. Caranya seperti yang sudah kemarin saya kasih tahu ya, kita cukup klik saja 2 kali dalam modul atau modul dalam katup ini ya, simbol katup ini klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul configure waypoint ya. Nah, kenapa saya masukkan manually ini? Nah, berarti kan kemarin tugasnya hanya membuat sirkuit ya dengan tombol yang manually ya, langsung ya, mekanik lah seperti itu. Nah, kemudian untuk yang sekarang kita akan mencoba membuat push button ya, elektrikal. Kita hilangkan dulu seperti ini, cukup klik dan hilangkan, klik tombol putihnya, icon putihnya di sini, lalu klik OK dulu. Nah, nanti akan hilang. Kemudian kita harus merubahnya dulu untuk komunikasi antara push button dengan katup 2/2 ini. Caranya seperti apa? Kita harus mengganti dari pneumatically dan electrically ini. Nah, kita harus ganti dengan simbol yang kedua ini, yang pertama, simbol yang pertama ini. Itu untuk pengalamannya nanti ya. Ini solenoid valve, bisa disebut dengan solenoid valve. Caranya cukup diklik, kemudian pilih simbol yang akan kita gunakan, kemudian yang kanan juga sama, klik, ya seperti itu. Kemudian kita akan mulainya, klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Perbedaannya yang pertama dan sekarang cukup terlihat berbeda ya. Di sini ada solenoid valve-nya. Kemudian selanjutnya kita harus mempersiapkan komponen apa saja sih yang harus digunakan ya dalam pembuatan ataupun perangkaian push button ya. Nah, yang pertama pastinya kita harus menyiapkan baterai ya. Baterai 24 volt untuk plus ya, kutub plus. Kemudian yang ground ataupun kutub min 0 volt. Nah, kita harus gunakan dua ini karena ini sangat penting ya untuk supply supply listrik. Nah, seperti itu. Kita klik ya, kita drag di sini. Untuk posisi kita bebas mau posisi di mana aja, mau di bawah, mau di tengah ataupun di tengah bawah atau di kiri di kanan bawah atau di mana aja terserah itu ya. Penting tidak mengganggu sirkuit yang sudah dirangkai seperti itu ya. Kita gunakan saya di sini dulu. Ya, nah, kita siapkan kutub positif plus dari baterai, kemudian yang ground ya ataupun yang negatif. Kita simpan dulu di sini. Nah, seperti itu. Kemudian yang harus kita tambahkan lagi yang selanjutnya adalah push button. Untuk push button kita menggunakan push button yang ini nih, simbol ini, push button make ya.
Ini dengan jumlah 2 buah karena untuk on dan off seperti itu. Kita drag and drop lagi. Kita taruh di sini. Ini ada 2 ya. Kita gunakan 2. Ini cukup simpel kalau kita sudah tahu atau kita sudah paham simbol-simbolnya, cukup simpel untuk merangkai. Dan kita harus memperhatikan bagaimana cara membuatnya. Kemudian yang kedua kita harus menyiapkan simbol dari solenoid valve. Ya, solenoid valve. Itu jumlahnya 2 berarti ya untuk kiri dan kanan untuk komunikasi antara tombol dengan katup. Nah, ini dia simbolnya. Valve solenoid. Nah, ini kita membutuhkan 2 buah simbol ini. Ya, kemudian seperti biasa kita drag and drop. Nah, kita siapkan 2 buah di sini. Seperti ini. Kita kasih jarak. Nah, jika sudah, kita akan mencoba untuk merangkai. Ya. Kita harus mengatur pengalamatannya dan kita harus mengatur juga kabel-kabelnya seperti apa. Untuk kabel positif berarti kita harus menggunakan common ya. Common itu adalah sumber arus ya, sumber arus yang utama yang digunakan. Kita menggunakan sumber arus positif. Ya, positif terlebih dahulu berarti di atas kita sambungkan ke nomor 1. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua juga kita sambungkan, diparalelkan saja sini ya. Seperti ini. Kita rapikan saja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita sambungkan lagi ya. Untuk pembuatan ini harus memerlukan negatif ya, namanya elektrikal berarti di mana ada positif harus ada negatif untuk sebuah groundnya. Kita sambungkan ya yang tengah ini nih, yang di bawah push button, kita sambungkan ke nomor 3. Seperti ini ya. Sama yang kanan juga. Nah, seperti ini. Sudah, berarti kita harus sambungkan lagi groundnya, negatifnya. Ya, negatifnya kita sambungkan seperti yang di atas. Kita buat paralel juga. Nah, seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus membuat pengalamatan ataupun sebuah untuk komunikasinya. Nah, untuk komunikasi ini sama dengan R1, R2, R1, R2 dari aktuator, kemudian R1, R2 dari katup. Nah, ini sama. R1, R2 seperti ini lah. Pokoknya kinerjanya seperti ini. Untuk prosesnya seperti ini. Cuman yang membedakan seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, minggu kemarin, itu tidak boleh sama ya. R1 dan R2 itu berarti hanya satu ya, satu yang sama gitu, R1, R2 untuk sensor, R1, R2 untuk yang kedua untuk penerimaan sensornya. Kemudian tidak bisa lagi kita menggunakan R1, R2 lagi, karena kalau misalkan kita menggunakan R1, R2 lagi, nanti yang terjadi di saat kita akan memulai simulasi itu terjadi error ya, merah ya, fatal seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan alamatnya. Kita klik di solenoid valve ini nih, klik 2 kali ya. Kita akan buat berarti R2, R3, R1, R2 sudah ada, berarti kita buat R3 ya. R3 seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berarti R4. Nah, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan tidak? Baik, jika tidak, saya akan lanjut ke proses selanjutnya. Ini cukup simpel kok untuk penambahan push button ya. Penambahan push button itu cukup simpel sekali. Asal kita paham mengenai simbol-simbol yang sudah dijelaskan di awal, kita mengingat lagi, dan untuk jika kita lupa, kita bisa buka lagi di YouTube ataupun di mana, ada tutorialnya banyak seperti itu. Kemudian yang kedua, R1, R3 dan R4 pada katup on off-nya ataupun katup 2/2-nya sudah dibuat labelnya ataupun sudah dibuat alamatnya. Kemudian yang kedua kita tambahkan di solenoid valve ini yang kedua nih. Tambahkan lagi nih untuk pengalamatannya, berarti kalau R3 di sebelah kiri, kita juga harus menambahkan R3 di sebelah kiri. Caranya cukup simpel. Klik 2 kali pada simbol ini. Kemudian kita ketik alamatnya. Berarti R3 juga. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua yang sebelah kanan berarti R4. Nah, berarti kalau sudah begini bisa disimulasikan atau tidak? Apakah audiens di sini menyimak atau ada kesibukan lain?
apakah sudah bisa disimulasikan atau dalam proses pembuatan ya? Belum, Pak. Kenapa? Belum? Itu yang push buttonnya belum dikasih kode. Belum dikasih apa? Mohon maaf. Dikasih apa? S1 kah, S2 kah itu. Oke. Mungkin jawabannya agak sedikit kurang tepat, tapi terima kasih sudah menjawab ya atau sudah memberikan arahan. Nah, di sini yang kita gunakan adalah software daripada PC ya, ataupun laptop ya. Untuk pengalamatan untuk penamaan ataupun tanda pada push button ini kita bebas menggunakan apa saja. Yang pasti kita tahu ini tombol apa dan satu lagi tombol apa. Ya, yang tidak boleh keliru ataupun yang tidak boleh ketukar itu adalah pengalamatan daripada label simbol solenoid valve dengan solenoid valve yang ada pada katup. Ya, R1, R2 ataupun R2, R3, R4 dan R3, R4 juga. Nah, di sini kita akan menambahkan dalam push button ini sebenarnya untuk ini bisa disimulasikan. Sudah bisa disimulasikan, akan tetapi jika kita akan membuat apa namanya, kita akan memplay atau menyalakan simulasinya, kita tidak tahu tombol mana untuk on dan tombol mana untuk off seperti itu. Berarti simpel caranya yaitu untuk kasih nama saja nih pada simbol tombol ini. Caranya cukup klik 2 kali ya. Nanti ada keluar label lagi di sini. Kita kasih nama saja di sini on. Nah, seperti ini. Sebelah kiri berarti untuk on. R3 yang sebelah kiri ya. Nah, yang selanjutnya tombol kedua berarti untuk off. Nah, jadi kita tahu tombol mana untuk menyalakan dan tombol mana untuk mematikan simulasi. Nah, seperti itu. Kenapa kita buat R3-nya di sebelah kiri, kemudian R4-nya di sebelah kanan? Kita lihat dulu di sini simbolnya. Simbol daripada katup 2/2 untuk on off-nya. Nah, jika kita mengaktifkan yang R3, otomatis R3 akan mengarah ke petunjuk ini. R3-nya akan menggeser ke sebelah kanan sehingga nanti udara ataupun angin yang akan membuat ini hidup itu akan menunjukkan ke arah panah ini. Nah, berarti itu bisa teraliri oleh udara, berarti sudah aktif gitu. Kalau di sini kan berarti ada logo ini nih, T ya kayak gini, berarti ini tertutup. Berarti tidak bisa dinyalakan ataupun untuk off seperti itu. Mari kita coba untuk mensimulasikannya. Nah, dalam posisi pertama ini berarti off ya, karena kita bisa lihat daripada selang ini ada warna biru yang biru tua. Nah, biru tua berarti ada pressure yang bertekanan ataupun angin yang bertekanan. Beda dengan biru muda ini. Biru muda ini berarti anginnya tidak bertekanan ataupun untuk buangnya nanti. Seperti itu. Nah, kita coba klik on di sini. Nah, klik on. Otomatis jika klik on pada tombol sebelah kiri ataupun pada alamat R3 kita klik, maka R3 akan mengarahkan ke lubang ataupun port untuk mengalir udara dari katup 2/2 ini. Sebaliknya kita klik R4 ataupun tombol off, nanti R4 yang akan menggeser ke sebelah kiri. Maka yang terjadi off. Nah, seperti itu. Nah, tugas yang kemarin untuk minggu pertama yang kemarin itu kurang lebih untuk rangkaiannya ya seperti ini, tidak menggunakan push button. Mungkin untuk kemarin alhamdulillah ada yang menanyakan ke saya ya, salah satu dari teman-teman bagaimana kalau misalkan menggunakan aplikasi handphone. Untuk pertama masih bisa menggunakan handphone. Nah, yang kedua, tugas kedua tuh pertemuan kedua ini diusahakan menggunakan PC ya, karena Fluid SIM ini ada beberapa ada beberapa hal komponen ataupun cara yang berbeda dengan di handphone seperti itu. Terus sebelumnya kalau yang pertama masih bisa lah, yang kedua ya diusahakan menggunakan PC ya agar lebih efisien dalam mengerjakannya seperti itu. Nah, untuk pembuatan tombolnya ini sudah cukup seperti ini. Ya, kita cukup menambahkan seperti solenoid valve 2 buah, kemudian push button max-nya 2 buah, kemudian kita menambahkan
baterai, kemudian menambahkan ground baterai seperti itu, kemudian menambahkan alamat dan solenoid valve yang ada pada katup. Ya, untuk pembuatan push button cukup simpel ya. Kalau kita tahu simbol-simbolnya seperti apa, cukup simpel, tergantung kita ya. Mau mudah mengerjakannya ataupun susah itu tergantung teman-teman semua seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan tidak perihal penambahan push button seperti itu. Kita tanya jawab aja. Mungkin kalau misalkan bisa dijawab ya kita akan jawab. Kalau misalkan tidak ya kita akan mencoba untuk mengevaluasi diri ya, bagaimana apa sih yang kurang seperti itu. Mungkin ada teman saya juga nanti akan bantu menjawab. Baik, silahkan jika ada yang mau bertanya ataupun memberikan sebuah apa aja lah gitu, silahkan. Nanti kita berdiskusi di sini. Ataupun mau mencoba untuk membuat rangkaiannya, silahkan di share screen. Baik, ada yang bertanya? Silahkan. Kang, ini apa? Saya kan PC-nya nggak ada, jadi gimana? Nggak ada ya. Mungkin di teman-teman Akang adakah yang mempunyai PC atau laptop bisa dipinjam dulu atau mungkin temennya gitu bisa gimana? Jauh-jauh, Kang. Saya Hmm. kan di gunung. Oke, kalau misalkan tidak ada ya berarti ya itu mau gimana lagi kan? Emang posisi dan juga tempat yang tidak memadai untuk proses itu. Nanti saya akan bicarakan sama Bapak Robi ya bagaimana solusinya agar bisa menggunakan PC seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain untuk perihal pusbatan ini. Mungkin Ramli ada apa gitu, memberikan saran lah untuk Akang Yedi ini agar bisa menggunakan PC. Karena beliau tempatnya ada di yang kurang memadai lah gitu lagi di lokasi pekerjaan. Berarti Kang itu nggak pulang ya Kang ya? Kalau ini kerja di sana. Ya pulang ke mes, tapi kan mesnya di gunung, Kang. Oh, jadi Namanya juga di... iya iya saya paham. Maksudnya Hmm. teman-teman nggak ada yang bawa PC gitu ya, laptop ya berarti ya. Aduh, teman-teman mekanik nggak ada yang punya laptop, jarang-jarang. Oke, berarti ya nanti bisa disesuaikan ya kalau masalah itu. Mungkin untuk teman-teman yang lain diusahakan untuk menggunakan PC ya, karena ada beberapa apa tugas-tugas semakin kesini semakin berbeda seperti itu. Mungkin yang direkomendasikan menggunakan PC seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Silahkan. Kalau misalkan tidak ada, ya kita selesai gitu. Ini soalnya kita untuk apa presentasi hari ini ataupun penambahan hari ini hanya menggunakan push button saja untuk kontrol sirkuitnya. Atau saya akan ulang untuk pembuatannya agar kalian bisa lebih memahami lagi. Saya akan coba ulang. Kalau misalkan tidak ada ataupun uh, Kang Yadi ya ataupun Kang Yadi bisa di-share-kan kah untuk pembuatan sirkuit ini untuk pembuatan apa push button gitu di handphone atau di mana gitu silahkan jika ingin mencoba gitu untuk men-share screen karena ya ini namanya praktikum ya kita harus mencoba gitu praktikumkan meskipun ya kalau online kayak gini kurang efisien juga untuk praktikumnya. Baik Itu kalau yang 3 valve tuh gimana, Kang? tiga valve yang mana? Itu yang R1, R2 yang 3 valve itu. Yang ini. Bukan yang di atasnya. Ini
Ya, untuk Oke, simbolnya yang sampingnya apa tuh? yang samping ini ya. Oke, saya akan jelaskan. Ya, Jadi untuk R1, R2 yang di atas ini, nah ini adalah pengalamatan, sama halnya kayak ini, cuman kalau misalkan kita ingin menambahkan eh, alamat ataupun menambahkan sebuah sensor lagi. Nah, di sini berarti kita harus menambahkan komponen. Kita klik dua. Nah, di sini ada mechanical ini. Ya, ini tombol juga nggak tapi ini kan sifatnya mekanik yang di bawah ya, karena sensor yang di atas adalah elektrik. Jadi kita harus menambahkan dulu eh ini nih mekanik ini yang di simbol ini yang kedua. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pengalamatannya. Karena kalau R1 ini tidak ada mekanik ini tidak akan bisa dibuat alamat gitu. Ya, karena ini untuk proses pembuatan labelnya. Nanti kalau misalkan kotak saja seperti ini tidak bisa dibuat alamat. Kalau misalkan diklik dua, nanti malah keluar ini gitu kan, configure waveform. Kalau misalkan kita tambahkan ini, kita klik dua kali, nah keluar kan mechanical connection R1 label. Nah, kalau misalkan tidak ada ini, R1-nya mau ditaruh di mana? Seperti itu. Kemudian yang kedua nih, yang sebelah kanan nih ya, ada logo atau simbol seperti spring ini ya, seperti garis apa namanya ini teh, garis gitu ya, pokoknya seperti ini nih. Ini ya menyimbolkan itu. menyimbolkan spring ini ataupun pegas lah, per. Karena nanti ya, nah di sini ya ditambahkan nih spring return. Jadi kalau misalkan nanti sudah R1-nya menunjuk sinyal daripada sensor aktuator ini sudah menunjukkan R1, otomatis R1 ini akan menekan. Nah, kemudian kalau sudah si piston ini, master yang di tengah, sudah melewati R1, otomatis ini harus kembali lagi ke awal untuk menutup ataupun untuk membuka katup buang ataupun katup in-nya ataupun katup exhaust ataupun exhaust-nya seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan spring, otomatis ketika sudah melewati R1, dia mau ke R2, ini tetap di sini, dia tetap nyala. Makanya bingung nanti. Tidak kembali ke awal seperti itu. Nah, mungkin untuk kegunaannya seperti itu. Untuk valve ini 2/3 ya, berarti untuk penggunaan valve. Ini hanya untuk komunikasi antara R1 dan R2. Ketika ini untuk membuat sebuah proses serangkaian yang otomasi ataupun otomatis bergerak dengan sendirinya. Kalau misalkan tidak ada ini, ya kita berarti tombolnya harus on off on off on off untuk mengembalikan posisi pistonnya misalkan dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan seperti itu. Jadi fungsinya yang tiga valve ini itu untuk mengotomasikan atau mengotomatiskan pergerakan daripada simulasi ini. Seperti itu. Apakah sudah puas dengan jawaban saya, Kang Yadi? Ini dari kemarin Kang Yadi nih yang aktif nih, yang lainnya belum. Kang, Ya, kalau jarak dari aktuator itu berapa pas jarak keluarnya gitu? keluar jarak apanya? Si aktuatornya itu, nah pas keluar itu jaraknya berapa? Oke. Nah, untuk aktuator ini itu tergantung dari aktuatornya berapa panjangnya. Nanti di sini juga ada nanti ya, kita coba apa ya. Nah, di sini yang diperlihatkan tidak ada ukuran, tapi melainkan volumenya atau tekanan. Ya, di sini tuh ada V 0,7, kemudian kembalinya V berapa gitu ya. Di sini bisa dilihat juga sih spesifikasinya. Kita klik di sini. Nah, kita bisa dilihat di sini nih. Nah, ada. Cuman kalau ini Oh, struknya 100 ya? oh ini 100, iya struknya ini 100 nih panjang. Oh iya ada nih ukurannya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kan kalau misalkan kita diskusi, kita bisa saling mengingatkan seperti itu karena pemateri dan yang mendengarkan itu ya sifatnya diskusi gitu, seperti itu. Jadi bisa ada penambahan gitu kan. Kalau misalkan kalian ada yang kurang, saya bisa jawab, bisa ditambahkan dan menambahkan ilmu jika saya ada yang kurang gitu kan. Ada audien yang memberikan sebuah arahan gitu. Ada beberapa spesifikasinya kan ada buat acting cylinder ini seperti itu. Jadi untuk proses tugas ini ya kita fokuskan ke pergerakannya saja nanti seperti itu. Nah ini ada apa spesifikasi ya pada aktuator yang sudah digunakan ini. Nah di sini ada force-nya berapa nanti bisa kita atur dari 1000 sampai berapa nih sampai 1000 kemudian max stroke-nya itu 100 ya pun 1000 berapa ini 1000 ya 1000 ya. Kemudian 1 sampai 5.000 ya. Kemudian ada
position itu posisinya gitu kan, 0 sampai 5.000 ya berarti ada piston area. Dan ini juga spesifikasinya sangat lengkap lah untuk melihat spesifik piston. Kemudian perlu diketahui juga untuk tugas selanjutnya memang diperhatikan dari airflow-nya. Nah, ini sangat berpengaruh nanti untuk tugas selanjutnya karena tugas selanjutnya ada beberapa hal yang dimodifikasi daripada tugas yang pertama. Airflow ini adalah untuk mengatur flow air ataupun udara yang masuk gitu. Jadi nggak semuanya 100%. Jadi bisa diatur lah seperti itu. Jadi misalkan ke kanannya cepat ataupun ke kirinya yang cepat, kanan yang lambat, kirinya yang cepat seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Kalau di air flow-nya itu tekanan airnya itu berapa bar itu? Tekanan apa? Tekanan airflow-nya ya. Nah, untuk airflow di sini hanya diperlihatkan berapa persen mungkin ada ya tekanan berapa bar gitu kan. Mungkin itu diaturnya pada ini pressure 5 bar mungkin ya untuk pressure-nya mungkin karena kan yang paling utama itu kompresor ya untuk menggerakkan sebuah komponen yang di atas. Nah, di alat yang nyata ataupun di komponen yang nyata di situ tertera ada berapa spesifikasinya dari masing-masing directional valve-nya. Ada nanti bisa dilihat lah di searching nanti ada spesifikasinya ada yang 4 bar, 3 bar, sampai 5 bar ataupun ada yang lebih gede lagi kalau misalkan di industri. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalkan ingin mengetahui lebih dalam, nanti bisa dilihat saja ataupun di searching saja bagaimana spesifikasinya gitu kan. Karena masing-masing directional valve itu berbeda ya. Tapi kalau di software Prism ini itu sudah otomasi atau sudah otomatis untuk tekanan yang sudah disesuaikan. Kita bisa atur lagi di sini sebenarnya. Cuman di soalnya kita fokus merangkai mensimulasikan gitu bagaimana sih untuk membuat sebuah aktuator yang bisa bergerak maju mundur cukup dengan satu kali klik ya untuk proses tekanan ataupun pressure kita diatur di air service unit. Nah, dari kompresor kan pasti ada air service unit nih kita tekan berapa bar misalkan spesifikasi yang ada pada aktuator directional valve ini hanya maksimalnya memerlukan 5 bar berarti di sini kita ya 5 bar saja. Kemudian kalau misalkan untuk airflow ini hanya sebagai keran udara ya, keran udara masuk dan keluar seperti itu. Kita bisa atur gitu. Kalau misalkan di komponen nyatanya itu ya kita putar seperti volume lah fungsinya seperti itu. Jadi untuk satuannya tuh hanya persen saja di sini ada opening level kan. Levelnya berapa gitu opening pembukaan katupnya itu berapa, pembukaan si kerannya itu berapa sih gitu. Kita kan tergantung yang merangkai gitu. Nanti ya tugas-tugas juga akan dikasih catatan ya mengenai airflow itu seberapa nanti, kemudian push button-nya, kemudian aktuatornya. Nah, nanti ada suruhannya seperti itu. Terima kasih Kang Yadi. Seperti itu. Mungkin dari yang lain ada yang dipertanyakan ataupun ingin membuat ulang proses pembuatan simbol atau proses pembuatan push button agar lebih memahami gitu, terserah nanti saya sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Kalau mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan bisa dicukupkan ya pertemuan untuk malam hari ini. Push button Kang. Ya, kenapa Pak Edi? Itu NO apa NC? Nah, ya pertanyaan Itu yang yang biasa ya. ya yang bagus ya, pertanyaan yang sangat itu mengingatkan saya. Nah, untuk push button ini menggunakan NO ya, normally open seperti itu karena di saat keadaan normal, mari kita simulasikan. Nah, saat keadaan normal tidak ada arus yang mengalir seperti itu karena dalam kelistrikan NO itu tidak ada hubungan ataupun tidak ada koneksi ya untuk elektrikalnya. Nah, jadi kalau NO itu berarti normally open. Nah, ini kita bisa lihat nih di sini nih. Dia terbuka ya, berarti open di awalnya, open. Seperti itu berarti kita menggunakan push button normally open. Jadi kalau misalkan kita klik, dia baru nyala dan kembali ke awal. Nah, seperti itu push buttonnya.
Kemudian di off-kan lagi, ya seperti itu. Kita menggunakan NO, normally open. Seperti itu. Ya simpelnya sih untuk NO dan NC daripada directional valve dari rangkaian ini dengan rangkaian elektrik itu jauh simpelnya itu adalah kebalikannya seperti itu. Mungkin yang lain ada yang bertanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin dicukupkan karena untuk pembahasan pada malam hari ini untuk membahas push button ya, atau kontak untuk mengoperasikan sebuah rangkaian yang sudah dibuat seperti itu. Mungkin kita akan cukupi ya pertemuan malam hari ini. Saya tulisan, saya pamit undur diri. Terima kasih. Mungkin dilanjut Bapak Robi ingin menambahkan atau langsung saja? Langsung saja. Nanti soalnya di editing ya untuk minggunya. Ya, nanti soalnya di-upload di Adlink. Ya. Baik, mungkin untuk Oke, kalau gitu tutup dulu. Ya baik, mungkin untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan. Kita cukup membahas push button ya untuk pengoperasian sirkuit. Nah, seperti itu. Ya, Ricky Maina ada yang ditanyakan? Oh, punten, untuk video yang barusan bisa di-upload di Adlink tuh. Apa gimana? Supaya ada pengulangan yang lihat tadi. Cukup jelas tapi sebagai pengingat gitu. Oke, mungkin nanti saya akan konfirmasi sama Pak Robi. Ini sudah saya record, sudah saya rekam untuk prosesnya. Nanti mungkin Bapak Robi akan mengupload ya di YouTube. Nanti tinggal dilihat aja. Ya mungkin Ricky seperti itu ya. Karena mungkin jaringan Bapak Robi ada sedikit gangguan. Untuk pengulasan mungkin besok ya proses uploadnya. Ya. Baik. Mungkin jika tidak ada lagi yang ditanyakan, saya Saiful Ihsan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari proses penyampaian materi untuk malam hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.